Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Seandainya kita Waalaikumsalam. sudah memaafkan seseorang yang katanya menyakiti hati, terus masih juga orang tersebut masih sering berkata menyakiti. Apakah sebaiknya kita menjauhkan diri dari orang tersebut? Pertanyaan ini dari Mahdiana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah maafin orang, ya mungkin kata-katanya menyakiti hati kita. Ya, terus masih juga dia nyakitin. Apakah sebaiknya kita menjauhkan diri? Ya kan tadi, kalau kembali dengan apa yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita hari ini masih bisa menyampaikan, misalkan dia seorang bapak atau seorang ibu, Pak, lagi. Ya, alhamdulillah kita sudah lebih baik ya selama ini. Ya, dan saya kok merasa kurang nyaman ya. Nah, mulai sampaikan di situ. Kalau bapak atau ibu berbicaranya seperti ini, kira-kira bisa nggak kita kemudian bersama-sama bisa dapat ridhonya Allah? Kan kayak gitu. Jadi kalau kita masih sanggup untuk bisa menyampaikan nasihat secara langsung, menegur secara langsung, itu lebih baik. Tapi kalau kita kemudian dekat, kemudian bawaannya, wah udah mau emosi, maunya berselisih, maunya berkelahi, ya menghindari itu jadi lebih utama. Menghindari itu bisa menjadi lebih utama. Nah, jadi karena apa? Karena pada dasarnya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran, ataupun saling menasihati di dalam ya kesabaran. Karena ada orang yang mungkin bisa jadi dinasihatin sekali nggak selesai, tapi dia mungkin setelah berkali-kali baru sampai. Atau kita bisa juga pakai dengan cara apa? Menasehati orang tersebut melalui misalkan orang lain di luar diri kita. Bisa misalkan orang tuanya, bisa melalui saudaranya yang kita kenal dekat gitu ya. Atau bisa juga dengan teman-temannya, ataupun ya kerabatnya, komunitasnya, kita bisa titip. Dan kalau orang ketiga itu biasanya, atau bahkan orang ketiga ini seseorang yang dihormati oleh orang tersebut. Ya, tadi misalkan orang tua, atau misalkan seorang guru ngaji, atau misalkan seorang tokoh lah di tempat itu misalkan, nah, kemudian diobrolin tuh, insya Allah itu akan lebih mudah lagi untuk bisa membuka hati daripada saudara kita tadi. Yang penting apa? Dalam menasehati, sebisa mungkin kita jauhi bersikap frontal dan kemudian menegurnya dengan cara yang keras. Karena Rasulullah tadi, ya bagaimana beliau lemah lembut, kemudian memaafkan, bermusyawarah. Masya Allah, padahal Rasul bisa melakukan lebih dari itu, bisa. Tapi bagaimana tuntunannya adalah kita tetap bersikap lemah lembut, kita bisa menyampaikan dengan ya jiwa penuh pemaaf. Makanya memaafkan ini ya memang berat. Ya. Jadi kalau misalkan Dilan bilang rindu itu berat, kalau bagi kita memaafkan itu berat, biar aku aja. Tapi bisa juga buat Bapak Ibu semua. Karena prinsipnya forgiveness atau forgiving soul itu bisa kita latih. Dan yang namanya kita sudah memaafkan, kita nggak perlu ngingetin bahwa kita sudah memaafkan. Karena kalau kita bilang, tadi mohon maaf, kita bilang, wah kita sudah memaafkan nih. Itu berarti belum memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, kita nggak akan mengingat akan hal itu lagi. Artinya sudah membuka lembaran baru. Tapi kalau kita masih ingat, saya sudah maafin nih. Tapi kok dia masih gitu aja, jangan-jangan kita belum tulus memaafkan. Nah, jadi untuk itu, yang pertama yang kita lakukan adalah tetap menghadirkan upaya keridhaan. Karena apa yang Allah hadirkan di dalam hidup kita itu selalu pasti ada kebaikannya. Yang kedua, temui untuk kemudian memberikan nasihat, mengingatkan, saling mengingatkan, ngobrol aja, ngobrol santai gitu, bahwa menyampaikan ketidaknyamanannya, lalu bagaimana keinginannya ke depan, kan kita bisa diobrolkan. Dan baru yang ketiga, kalau misalkan kita ternyata dikhawatirkan tidak bisa dengan dua langkah ini, ya kita menghindarinya, kita menjauhkan diri dari orang tersebut dengan harapan insya Allah menjadi kebaikan baginya dan juga kebaikan bagi kita. Dan niatnya bukanlah di dalam rangka memutus silaturahim, tapi memberikan misalkan efek, ya disepakatilah, atau misalkan niat, wah mungkin saya tidak akan untuk sementara berinteraksi dengan beliau itu ya dalam waktu satu bulan atau 2 bulan. Walaupun tadi waktu paling lama kita mendiamkan itu 3 hari. Nah, namun ketika kita menghadapi kondisi ini, ya coba dimulai dari 3 hari.
3 hari kita nggak ketemu, ya paling nggak kalau misalkan itu ada sebuah istilahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan ya supaya kemudian hatinya ini dilembutkan oleh Allah dan dia tidak lagi menjadi orang-orang yang mudah menyakiti perasaan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.